Assalamualaikum teman-teman. Pada video ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, untuk teman-teman yang belum mengerti tentang materi ini, yuk simak video ini dan kita belajar sama-sama. Apa itu sistem pernapasan pada manusia? Nah, sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Sistem pernapasan itu terbagi menjadi saluran pernapasan atas dan bawah. Nah, yang pertama saluran pernapasan atas itu adalah hidung, laring atau tenggorokan. Nah, yang kedua itu ada tenggorokan atau faring. Nah, faring itu berfungsi sebagai saluran bersama untuk udara dan makanan yang menghubungkan hidung dan mulut ke laring. Nah, yang ketiga itu adalah laring. Laring itu berisi pita suara dan mengatur aliran udara menuju trakea. Nah, jadi laring itu memiliki epiglotis yang menutup saat menelan untuk mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Kalau saluran pernapasan bawah itu terlibat langsung dalam pertukaran gas. Jadi, apa saja sih saluran pernapasan bawah itu? Nah, saluran pernapasan bawah itu yang pertama ada trakea atau bisa juga disebut batang tenggorokan. Nah, jadi fungsi utamanya itu adalah saluran berbentuk tabung yang meneruskan udara dari laring ke paru-paru. Nah, yang kedua itu adalah bronkus. Bronkus itu adalah percabangan trakea menuju paru-paru kanan dan kiri. Nah, yang ketiga adalah bronkiolus. Bronkiolus itu berfungsi sebagai percabangan bronkus yang lebih kecil di dalam paru-paru. Yang keempat adalah alveolus. Alveolus itu berfungsi sebagai kantung udara kecil di ujung bronkiolus yang dikelilingi kapiler darah. Nah, terus juga alveolus itu merupakan tempat utama terjadinya pertukaran gas O2 masuk ke darah dan CO2 keluar dari darah. Dan yang kelima ada paru-paru. Nah, paru-paru itu berfungsi sebagai organ utama pernapasan yang menampung alveolus dan jaringan lain. Dan paru-paru juga itu berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dari O2 ke CO2. Dan yang terakhir itu adalah diafragma. Diafragma itu berfungsi sebagai otot pernapasan utama di bagian paru-paru yang mengatur keluar masuknya udara. Penyakit asma itu disebabkan oleh peradangan kronis yang menyebabkan penyempitan saluran napas atau bronkus dan juga produksi lendir berlebih
Jadi dia dapat memicu sesak napas dan juga mengi. Nah, kalau misalnya penyakit bronkitis itu disebabkan karena adanya peradangan pada saluran bronkus, jadi seringkali berakibat infeksi yang dapat menyebabkan batuk berdahak, sesak napas, dan juga nyeri dada. Nah, yang ketiga itu penyakit pneumonia atau sering juga disebut paru-paru basah. Nah, paru-paru basah ini disebabkan oleh infeksi yang menyebabkan peradangan dan pengisian cairan atau lendir pada kantung udara di paru-paru. Nah, yang keempat itu penyakit paru. Jadi penyakit paru ini adalah sekelompok penyakit paru progresif atau dapat juga memburuk sering berjalannya waktu. Nah, jadi bisa juga termasuk bronkitis kronis. Dan penyakit paru ini bisa juga disebabkan atau dipicu oleh asap rokok. Nah, walaupun kita perokok pasif, kita juga bisa terkena penyakit paru karena kita sering dekat-dekat dengan orang yang perokok aktif. Nah, yang kelima itu ada tuberkulosis atau TBC. Nah, penyakit ini adalah penyakit infeksi serius yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru. Nah, jadi bisa juga dapat menyebabkan batuk kronis dan juga merusak jaringan. Nah, yang terakhir itu adalah penyakit kanker paru-paru. Penyakit kanker paru-paru ini disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkontrol di jaringan paru-paru.